kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju terang benderang Islam seperti sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Oktan Nurul Hidayati, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah RI, dan teman-teman yang kami banggakan semuanya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul apa teman-teman? Inovasi media pembelajaran digital e-modul Canva terintegrasi kuisis pada materi kondisi Jazirah Arab Pra-Islam di kelas 10 MAN 1 Klaten. Ya, judulnya panjang banget ya, tapi tenang saja. Di sini kami akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan kami patahkan menjadi berpatah-patah kata. Jadi tetap semangat untuk menontonnya. Oke, langsung saja. Latar belakang pendidikan abad 21 menuntut pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan berbasis digital. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang student-centered, bukan sekedar ceramah. Siswa era sekarang membutuhkan media yang visual, mudah dipahami, dan menarik secara tampilan. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam sering dianggap membosankan karena berisi narasi panjang. Berdasarkan observasi awal di MAN 1 Klaten, ditemukan bahwa pembelajaran masih dominan ceramah. Media yang digunakan hanya PowerPoint statis. Keterlibatan siswa rendah, tidak ada kuis atau evaluasi interaktif. Akibatnya, motivasi siswa menurun, siswa cepat bosan, dan konsep sulit diingat. Guru SKI mengalami beberapa kendala, di antaranya tidak terbiasa membuat media digital yang interaktif, minim pelatihan pembuatan media berbasis aplikasi, siswa lebih suka belajar visual, tetapi materi disajikan tidak menarik, dan belum ada e-modul yang menggabungkan materi dan evaluasi interaktif. Solusi yang ditawarkan adalah mengembangkan e-modul berbasis Canva yang visual, menarik, dan mudah diakses via HP atau laptop. Berisi materi sistematis, gambar, peta, ilustrasi, terintegrasi kuisis interaktif, dan didesain untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa SKI. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Pembelajaran SKI ini monoton dan kurang interaktif. Yang kedua, media pembelajaran statis dan tidak visual. Yang ketiga, motivasi belajar siswa rendah pada materi pra-Islam. Yang keempat, guru belum menguasai media digital. Yang kelima, tidak ada e-modul interaktif yang bisa dipakai di tugas. Selanjutnya, pembatasan masalah. Penelitian ini hanya memfokuskan pada 1. Pengembangan e-modul Canva dan kuisis. Yang kedua, materi kondisi Jazirah Arab pra-Islam. Yang ketiga, siswa kelas 10 MAN 1 Klaten. Yang keempat, tahap model ADI, analisis, design, development, implementation. Selanjutnya, rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan e-modul berbasis Canva terintegrasi kuisis pada materi kondisi Jazirah Arab pra-Islam di kelas 10 MAN 1 Klaten. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan e-modul Canva terintegrasi kuisis sebagai media pembelajaran digital berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan respon pengguna. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan e-modul Canva terintegrasi kuisis dalam pembelajaran SKI di kelas 10 MAN 1 Klaten. Tujuan penelitian ini, yang pertama, mengembangkan e-modul Canva yang terintegrasi kuisis. Yang kedua, menguji kelayakan media dari ahli dan pengguna. Yang ketiga, mengetahui respon siswa terhadap penggunaan e-modul dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka. Manfaat penelitian ini untuk guru, alternatif media modern yang mudah digunakan.
Untuk siswa, pembelajaran visual yang menarik dan interaktif. Untuk sekolahan, mendukung pelajaran digital. Dan untuk peneliti, referensi pengembangan e-modul interaktif. Pada bab selanjutnya yaitu pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian teori. Di sini kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat yang membantu menyampaikan materi sehingga siswa lebih mudah memahami. Selain itu, ada fungsi media yaitu memusatkan perhatian, menumbuhkan motivasi, memperjelas informasi, menyederhanakan konsep abstrak, dan membantu siswa lebih aktif. Selain itu juga ada media digital, dapat memadukan teks, gambar, suara, animasi, dan video. Kelebihannya fleksibel, dapat diakses kapan saja, cocok untuk gaya belajar visual, meningkatkan interaksi dan kemandirian belajar. Selanjutnya yaitu e-modul. E-modul merupakan modul dalam bentuk elektronik yang dimana menampilkan materi secara sistematis, interaktif, dan dapat berisi video, gambar, dan tautan kuis dan memudahkan siswa untuk belajar lebih mandiri. Selain itu juga ada kajian teori tentang Canva, di mana Canva sebagai media pembelajaran yang menghasilkan tampilan konsisten dan profesional. Selain itu, Canva mampu menyertakan link tautan atau video sehingga e-modul bisa menjadi lebih interaktif. Kuisis juga digunakan untuk evaluasi pembelajaran yang berbasis game sehingga dapat memberi umpan balik langsung kepada siswa dan meningkatkan motivasi karena tampilannya seperti permainan. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 3. Yang pertama penelitian dari Sari yang berjudul Pengembangan e-modul Canva tema 7 Subtema 2 pada mata pelajaran IPA materi macam-macam gaya. Yang kedua oleh Khairunisa dan Muhaimin yang berjudul Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga oleh Cahyani yang berjudul Pengembangan e-modul interaktif berbantuan aplikasi Canva untuk mengoptimalisasi kemampuan berpikir reflektif peserta didik. Nah, dari ketiga penelitian tersebut persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pengembangan R&D. Yang kedua, mengembangkan media berbasis Canva. Yang ketiga, sama-sama melibatkan validasi ahli dan uji coba siswa. Yang keempat, fokus pada media interaktif, menarik, dan meningkatkan hasil belajar. Selain itu ada perbedaan juga dengan penelitian ini yaitu di mana perbedaannya terdapat pada materi yang berbeda, di mana penelitian ini fokus pada kondisi Jazirah Arab Pra-Islam mata pelajaran SKI. Kemudian pada jenjang yang berbeda, penelitian ini dilakukan di jenjang Madrasah Aliyah kelas 10. Kemudian juga pada inovasi baru di mana e-modul Canva ini terintegrasi kuisis sebagai evaluasi langsung. Kemudian juga menawarkan alur belajar lengkap di mana terdapat materi dan latihan interaktif dalam satu media tersebut. Kemudian pada bab kerangka berpikir di mana kita diawali alurnya dengan permasalahan pembelajaran SKI di mana pembelajarannya monoton, media kurang menarik dan motivasi rendah. Maka di sini dibutuhkan akan media digital interaktif. Nah, di sini kami mengembangkan e-modul Canva terintegrasi kuisis sebagai media digital interaktif. Setelah itu kami akan menguji kelayakan oleh ahli materi, ahli media dan pengguna atau siswa. Maka di sini hipotesisnya akan dijadikan sebagai e-modul layak dan efektif meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama ada HO di mana tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan e-modul berbasis Canva pada materi kondisi Jazirah Arab Pra-Islam. Kemudian ada H1-nya yaitu di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan e-modul berbasis Canva pada materi kondisi Jazirah Arab Pra-Islam dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada kelas 10 di MAN 1 Klaten. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Model pengembangan.
1. Jenis dan model penelitian. Penelitian ini menggunakan model Research and Development (R&D) yang bertujuan menghasilkan produk pembelajaran baru serta menguji kelayakan dan efektivitasnya. Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE karena bersifat sistematis, fleksibel, dan banyak dipakai dalam pengembangan media digital. Yang kedua, produk yang dikembangkan. Produk penelitian berupa modul Canva terintegrasi Quizzes untuk materi kondisi Jazirah Arab pra-Islam kelas 10 MAN 1 Klaten. 3. Alasan pemilihan model ADDIE. Sistematis dan mudah direvisi setiap tahap, efektif digunakan dalam pengembangan e-modul interaktif, dan didukung penelitian terdahulu terkait penggunaan Canva dan media digital. Selanjutnya nomor 4, tahapan model ADDIE, yaitu pertama analisis, identifikasi kebutuhan siswa, karakter materi, dan masalah pembelajaran SKI. Yang kedua desain, menyusun kerangka e-modul, tampilan, alur materi, serta integrasi Quizzes. Yang ketiga develop, membuat e-modul di Canva, menambahkan elemen interaktif, dan menghubungkannya dengan Quizzes. Yang keempat implement, uji coba produk pada siswa kelas 10 MAN 1 Klaten. Yang terakhir evaluate, yaitu validasi ahli materi, ahli media, serta analisis respon siswa untuk menilai kelayakan dan efektivitas. Selanjutnya prosedur pengembangan. Yang pertama, tahap analisis. Pengumpulan informasi awal untuk dasar pembuatan e-modul meliputi analisis kebutuhan, analisis materi, dan lingkungan. Tahap kedua yaitu tahap desain, menyusun rangkaian awal e-modul melalui pengumpulan data, materi SKI, gambar, elemen desain, soal Quizzes. Yang kedua flowchart, yaitu menggambarkan alur kerja pengembangan dan alur penggunaan modul oleh siswa. Selanjutnya storyboard, yaitu sketsa merancang tampilan visual halaman, layout, tipografi, warna, validasi. Yang tiga tahap pengembangan development, mewujudkan desain menjadi produk nyata, membuat e-modul Canva dengan jelas, mengintegrasikan Quizzes, interaktif, validasi ahli materi, akurat isi kesesuaian kurikulum, validasi ahli media yaitu kualitas desain, melakukan revisi berdasarkan masukan validator. Selanjutnya prosedur pengembangan. Yang keempat tahap implementasi, yang uji coba terbatas pada siswa kelas 10 yang dilakukan oleh guru, diberikan panduan penggunaan e-modul. Siswa mencoba modul menggunakan smartphone atau laptop. Observasi dilakukan untuk melihat kepraktisan, respon siswa, pemahaman materi, pengalaman menggunakan Quizzes, mengumpulkan data hasil belajar, angkat, dan observasi guru. Yang kelima evaluasi, menilai kualitas dan efektivitas media. Evaluasinya ada dua, evaluasi formatif yang dilakukan oleh setiap tahap ADDIE, evaluasi sumatif setelah implementasi untuk menilai pemahaman siswa, motivasi belajar, kelayakan media. Data berasal dari angkat siswa, hasil belajar, komentar ahli, dan penilaian guru. Menyusun rekomendasi perbaikan pengembangan produk selanjutnya. Yaitu uji coba produk. Uji coba e-modul Canva terintegrasi Quizzes dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada uji ahli, penilaian oleh ahli materi dan ahli media terkait kelayakan isi, desain, dan integrasi Quizzes. Hasilnya digunakan untuk revisi awal. Yang kedua uji kelompok kecil, melibatkan 6 siswa untuk menilai kepraktisan, kemenarikan, kemudahan validasi, serta meningkatkan pemahaman melalui pretest and post-test. Yang ketiga uji kelompok besar diterapkan pada seluruh siswa kelas 10 untuk mengukur efektivitas keterlibatan belajar respon terhadap e-modul. Desain uji coba. Desain uji coba disusun untuk menilai kelayakan dan efektivitas e-modul Canva terintegrasi kuis interaktif sebelum digunakan dalam pembelajaran SKI kelas 10 MAN 1 Klaten.
Uji coba dilakukan melalui 3 tahap. 1. Validasi ahli. Ahli materi menilai kebenaran konten, kedalaman materi, dan kesesuaian ilustrasi sejarah. Ahli media menilai desain visual, keterbacaan, navigasi, serta integrasi kuis. Masukan ahli digunakan untuk revisi awal. 2. Uji coba kelompok kecil melibatkan beberapa siswa untuk menilai tampilan, kemudahan penggunaan, motivasi belajar, serta efektivitas kuis interaktif. Siswa mempelajari modul, mengerjakan kuis, dan mengisi angket. 3. Analisis data uji coba. Data dianalisis secara deskriptif, skor rata-rata, presentase kelayakan, komentar siswa, dan dibandingkan dengan hasil validasi ahli untuk menentukan revisi lanjutan. Selanjutnya, subjek uji coba. Subjek uji coba dalam pengembangan e-modul Canva terintegrasi kuis interaktif meliputi 1. Ahli materi. Ibu Maya Narati Permatasari MPDI selaku dosen SKI UIN Raden Masaid Surakarta menilai kesesuaian materi, kebenaran konsep, kedalaman isi, dan relevansi dengan tujuan pembelajaran SKI kelas 10. 2. Ahli media. Ibu Pratiwi Rahma Hakim MPD, dosen teknologi pendidikan UIN Raden Masaid Surakarta menilai tampilan visual, tata letak, interaktivitas, dan kelayakan desain e-modul yang terintegrasi kuis. 3. Peserta didik kelas 10 MAN 1 Klaten menjadi subjek uji coba lapangan, memberikan respon terkait kemudahan penggunaan, kemenarikan media, kejelasan materi, dan peningkatan motivasi serta pemahaman tentang kondisi Jazirah Arab pra-Islam. Selanjutnya, jenis data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif untuk menilai kelayakan, kualitas, dan efektivitas e-modul Canva terintegrasi kuis. 1. Data kualitatif berupa kata-kata komentar dan deskripsi diperoleh dari observasi awal pembelajaran SKI, wawancara dengan guru SKI, komentar ahli materi dan ahli media, tanggapan terbuka peserta didik tentang penggunaan e-modul. 2. Data kuantitatif berupa angka dan skor penilaian diperoleh dari angkat ahli materi, angkat ahli media, angkat peserta didik, dan tes hasil belajar meliputi pretest dan posttest untuk mengukur efektivitas e-modul. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. 1. Observasi. Peneliti melakukan observasi partisipan untuk melihat langsung proses pembelajaran di MAN 1 Klaten. Observasi digunakan untuk mengetahui kondisi nyata, pembelajaran, dan kebutuhan media di kelas. 2. Wawancara. Wawancara semi struktur dilakukan kepada kepala sekolah, wakil kurikulum, guru PAI, dan peserta didik. Tujuannya untuk menggali informasi mengenai proses pembelajaran dan tanggapan terhadap penggunaan media yang dikembangkan. 3. Kuesioner angket. Angket diberikan untuk memperoleh penilaian tertulis dari responden, terdiri atas angket validasi ahli materi untuk menilai kualitas dan kesesuaian materi dalam e-modul. Selanjutnya, angket validasi ahli media untuk menilai kelayakan tampilan, desain, serta fungsi media pembelajaran. 4. Dokumentasi. Mengumpulkan dokumen seperti profil madrasah, visi misi, struktur organisasi, modul ajar, dan dokumen pembelajaran lain sebagai pendukung data penelitian. 5. Tes, pretest, dan posttest. Tes digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terkait materi kondisi Jazirah Arab pra-Islam. Pretest dilakukan sebelum penggunaan e-modul, sedangkan posttest diberikan setelah penggunaan e-modul untuk melihat peningkatan hasil belajar dan efektivitas media. Selanjutnya, teknik analisis data. 1. Uji kelayakan validitas media. Data berasal dari angkat ahli materi dan ahli media. Skor dinilai menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Presentasi kelayakan dihitung dengan rumus P sama dengan X dan X1 kali 100%. Kategori kelayakan 81 sampai dengan 100%. Sama dengan sangat layak 61 sampai dengan 80% sama dengan layak, 41 sampai dengan 60% sama dengan cukup, dan seterusnya. Produk dinyatakan layak jika nilai rata-rata lebih besar dari 60%. 2. Uji normalitas. Menggunakan Shapiro-Wilk karena sampel kurang dari 50, dibantu SPSS dengan taraf signifikansi 0,05.
Selanjutnya sig lebih besar dari 0,05 data normal. Sig kurang dari 0,05 sama dengan data tidak normal. Uji efektivitas menggunakan paired sample t-test untuk membandingkan nilai pretest dan post-test. Keputusan uji sig lebih besar 0,05 sama dengan HO diterima atau tidak ada perbedaan signifikan. Sig kurang dari 0,05 sama dengan HA diterima atau sama dengan ada peningkatan signifikan. Digunakan untuk mengetahui apakah e-modul efektif meningkatkan pemahaman siswa. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.